Halo, nama gue Geraldo Yunahya dan gue sebagai operational manager dari sebuah restoran. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Pagi-pagi gini biasa breakfast apa, Pak? Sekarang ini lagi breakfast lontong sayur. Oh ya, kesukaan gue sih favoritnya. Tiap pagi makan lontong sayur dong? Enggak juga sih. Random aja. Tergantung di depan rumah gue lagi ada jualan apaan. Biasa bubur ayam, nasi uduk. Jadi ganti-ganti ya? Ganti-ganti. Biasa kalau sarapan dari jam berapa ya, Pak? Dibilang sarapan juga enggak sih nih ya. Bisa dibilang lebih ke bangun tidur, ngecek laporan kegiatan, kerjaan, melalui handphone. Habis itu baru sarapan. Mungkin sekitar jam setengah 11-an, jam 10 lah gue baru sarapan. Selesai sarapan, gue mulai mandi, ganti baju, persiapan buat berangkat kerja ya. Karena biasanya berangkat kerja itu kurang lebih sekitar jam 11 atau setengah 12. Ya, nyampe sini kurang lebih sekitar jam 12 lewat lah, sampai setengah 1 nyampe di sini. Berapa lama nih tadi perjalanan dari rumah ke sini, Pak? Wah, lumayan ya, 45 menit perjalanan. Panas nggak naik motor, Pak? Kalau dibilang panas pastinya, tapi ada seninya. Ada enaknya juga kalau naik motor. Kenapa Pak suka naik motor, Pak? Nggak kena macet, pertama pastinya. Kedua, lebih cepat, efisiensi waktu lah. Kalau naik mobil bisa 1,5 jam, kalau naik motor paling cuma sekitar 45 menit. Lebih efisien ya, Pak? Lebih efisien, lebih cepat, dan pastinya nggak stres di jalan lah karena macet. Sekarang ini kita ada di tempat kerja gua, namanya Gajah, ada di Batavia Cove, Pantai Indah Kapuk. Pagi datang ke outlet, langsung ngecek yang namanya invoice, barang datang dan lain sebagainya, ngecek untuk saus-saus sudah sesuai standar, bahan baku, yang lainnya juga sudah sesuai standar, layak dijual atau tidak. Ngecek apa nih, Pak? Saat ini seperti biasa, kalau misalkan saya datang ke restoran, pertama yang harus saya lakukan adalah saya mengecek lembaran invoice barang datang dari supplier. Terus kemudian saya cek semua saus-sausnya sesuai standar apa enggak. Kalau misalkan ada perubahan tidak sesuai standar, berarti harus dibikin ulang. Terus juga ngecek yang lainnya kayak jamur, ini masih dalam keadaan fresh atau tidak. Dan seperti ini, daun bawang, persiapan untuk penjualan hari ini. Dan kondisi ayam kita, ayam mana yang tadi baru datang? Ini yang buat setiap hari ini ayamnya datang dulu. Oke. Nih ya. Datang tadi. Nah, kayak gini nih. Jadi inilah yang harus saya cek setiap hari standarisasinya. Ini yang tidak bisa dijual, ini yang bisa dijual. Karena kelihatan dari warnanya pun ini pucat, ini nggak layak untuk dijual. Jadi ya mau nggak mau kita harus kembalikan ke supplier, kita minta ganti. Seperti itu. Thank you. Kalau untuk bahan baku biasa beli di mana ya, Pak? Kalau bahan baku kita biasanya belinya tuh ada supplier yang biasa kita langganan, yang memang dia mensuplai bahan baku kebutuhan kita setiap kali kita melakukan pengorderan. Jadi sudah ada langganannya lah, bisa dibilang. Ya, siang semuanya. Siang ini saya juga mau nginformasin, nanti hari Sabtu ini, tanggal 15, kita jam 7 malam sampai jam 10 malam, kita akan ada namanya live akustik. Ya, dalam rangka bulan Bir Festival. Jadi setiap hari Sabtu tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29 kita akan ada live akustik di lantai 3. Ya. Di
di lantai 3 akan kita adakan dari jam 7 sampai jam 10 malam. Tolong informasikan kepada tamu-tamu yang datang mulai hari ini, informasikan bahwa hari Sabtu kita ada live akustik di atas. Oke, ya udah kalau gitu. Selamat bekerja. Ya, silakan. Thank you semua. Untuk hari ini gue menunya sayur bayam, tahu, sama telur dadar. Saya kalau makan siang menunya ini ya Pak? Enggak juga sih, random. Tapi yang pasti sih gue harus ada sayur satu. Gitu. Bukan steaknya sendiri berapa lama ya Pak? Biasanya sih breaknya itu normalnya sih 1 jam ya. Ya seperti biasa, lagi ngerjain laporan harian. Karena saya ngerjainnya itu setiap hari supaya di saat laporan mingguan yang harus saya serahkan ke manajemen itu udah selesai. Jadi kalau misalkan saya nggak kerjain harian, nanti takutnya numpuk malah jadi ribet sendiri ntar. Sering bikin event nggak sih Pak? Kalau untuk bikin event lumayan ya, lumayan sering. Bulan lalu kita di sini bikin event dengan komunitas Blackpink di Indonesia. Kita bikin acara giveaway. Kebetulan kemarin itu dalam rangka comeback-nya Blackpink untuk konser kedua, album keduanya mereka. Nah, untuk yang di bulan Oktober ini, kita juga akan ada event setiap hari Sabtu malam Minggu. Kita akan bikin yang namanya live akustik di sini. Sering terjadi miskom nggak ketika ngobrol sama karyawan? Oh sering terjadi itu namanya miskomunikasi, karena kita di dalam satu pekerjaan, di dalam satu tim itu antara kepala yang satu dengan kepala yang lain itu kan pasti berbeda pemahaman. Nah jadi tinggal kita sebagai operational manager ataupun sebagai pemimpin ya kita harus ekstra sabar sih pastinya, ekstra sabar untuk menghadapi karyawan-karyawan yang sudah kita bilangin tetapi masih belum ngudeng lah bahasa Inggrisnya ya kalau dibilangnya. Manajer emang sering bantu masak gitu ya? Iya, kalau lagi posisi lagi rame suka berpikir bantu masak sekalian. Tapi emang manajer harus bisa masak atau enggak? Manajer nggak selalu harus bisa masak, tetapi manajer harus tahu resep-resep makanan, terutama makanan yang dijual. Pertanyaannya adalah kenapa ingin di dunia F&B? Jawabannya adalah ini adalah hobi saya di dunia F&B. Dari semenjak saya SMP, saya memang sudah bercita-cita lah ya untuk kerja di dunia restoran, di dunia F&B. Tercapailah waktu itu saya SMA sekolah SMIP, sekolah menengah industri pariwisata, ngambil jurusannya itu perhotelan, manajemen perhotelan. Belum selesai sih, masih sambil sekolah, saya sambil magang-magang di hotel, dan selesai dari sekolah lanjut kuliah perhotelan juga, masuk dunia perhotelan sampai tahun 2007-2008 lah. Habis itu baru pindah ke dunia F&B. Jadi memang ini udah hobi sih. Bapak, bagaimana caranya sih jadi manajer restoran yang benar? Menjadi manajer restoran yang benar adalah pertama sudah pasti dia harus tahu dulu seluk-beluk dunia F&B. Paling tidak harus memulai dulu dari bagian paling bawah. Supaya apa? Supaya merasakan dulu kerja itu dari bawah. Jadi pada saat sudah menjadi seorang manajer, seseorang tersebut sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan. Apabila ada kejadian, apabila ada permasalahan, manajer tersebut bisa tahu untuk mengambil sebuah jalan keluarnya itu seperti apa. Buat teman-teman semua di luar, bagaimana untuk menjadi seorang manajer, yang pasti sih lakukanlah semua pekerjaan itu karena kalian menyukai pekerjaannya. Itu saja sih. Terima kasih ya semua.